Nah, sekarang kita akan lihat lagi, uh, kita balik lagi ke convergent boundaries dan juga berbagai struktur geologi yang terbentuk di daerah convergent boundaries. Jadi di sini kita akan banyak membahas mengenai komponen-komponen dalam suatu convergent boundaries. Kita tadi udah bahas bahwa di convergent boundaries, contractional regime itu yang paling penting. Ya, mau itu dia di subduksi maupun di kolisi, itu contractional regime yang paling penting. Nah, dalam suatu convergent boundaries, itu dia bisa subduksinya itu bisa landai maupun bisa curam. Biasanya kalau di subduksinya cukup landai, maka kita akan punya proses vulkanisme tentunya. Terus di belakang gunung apinya kita punya namanya back arc compression. Oke, back arc compression ini berarti di sini contractional regime. Gitu. Tapi kalau misalnya subduksinya cukup curam, yang kebentuk bukannya back arc compression, justru yang kebentuk adalah back arc extension. Ini gara-gara adanya convection mantle di bagian belakang dari gunung api, sehingga menyebabkan ini bisa ketarik. Akibatnya kita punya back arc extension di belakang gunung api. Kalau yang shallow, contohnya itu di daerah Amerika Selatan, Chilean. Sementara kalau yang menunjam curam seperti ini, contohnya di daerah Filipina, Mariana Type. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai elemen-elemen tektonik dari suatu setting tektonik subduksi. Nah, kita akan lihat pertama ini adalah keberadaan trends. Jadi ketika kita punya proses subduksi, maka di bagian sini akan terbentuk suatu palung ya, suatu palung yang sangat dalam akibat subduksi tersebut. Lalu kalau kita semakin ke arah konvergensinya kemana, ke sini, maka kita akan temukan yang namanya prisma akresi. Di sini ada namanya prisma akresi. Biasanya ini adalah material-material sedimen yang akibat subduksi yang terjadi, material sedimen yang ada di kerak samudra dia akan tergerus lalu saling membentuk sesar-sesar naik di sini. Kemudian tentunya akibat proses subduksi dia akan membentuk vulkanisme di bagian sini ya. Vulkanisme. Nah, tapi di antara subduksi dan batuan dan gunung api vulkanisme ini kita akan punya yang namanya forearc basin, adalah cekungan sedimen yang kebentuk di depan dari si busur. Lalu ada lagi yang namanya back arc basin di sini. Ada yang disebut dengan remnant arcs, itu ketika kita punya kalau misalnya kita punya back arc basin yang lama-lama terus aktif hingga akhirnya dia sangat aktif dan bisa jadi dia memisahkan antara arc yang aktif dengan adanya batuan gunung api yang lain yang sudah tidak aktif. Itu yang kita sebut dengan remnant arc. Nah, kita bisa lihat ya di sini bahwa di sini aja kita bisa lihat ada beberapa tektonik regime yang berbeda. Kalau di daerah sini, ini tektonik regime yang paling penting adalah kontraksional. Terus di sini juga ini kontraksional nih, ketika kita punya ada lipatan dan persesaran, zona lipatan dan persesaran di belakang gunung api. Kita sebut dengan nama fault thrust belt. Tapi di bagian cekungannya, nah, karena dia bisa membentuk cekungan, ini berarti terjadi penipisan. Jadi di sini ada proses ekstensional di bagian sini. Nah, itu untuk subduksi. Sementara untuk kolisi, beberapa komponen pentingnya itu adalah keberadaan thrust belt. Thrust belt itu dari namanya thrust ya, berarti di sini adalah suatu zona di mana kita banyak bertemu thrusting. Oh ya, di sini ada dua tipe yang berbeda. Yang pertama adalah Alpine Orogen, lalu yang kedua adalah Himalaya Orogen. Perbedaan terutamanya itu adalah keberadaan plato ya. Plato yang sangat stabil yang ada di Himalaya, tapi tidak Himalayan Orogen, tapi tidak ditemukan di Alpine Orogen. Oke, kita punya thrust belt. Kita sebut juga namanya fault thrust belt. Kalau di sini tersusun tidak hanya oleh proses thrusting, tapi juga oleh proses pelipatan dan juga proses pensesaran. Oke, kemudian ada yang namanya collisional plateau. Nah, ini biasanya dia sudah sangat stabil di sini hingga membentuk suatu daerah tinggian.
Kita sebut namanya dengan collisional plateau. Lalu ada namanya foreland dan hinterland. Foreland itu adalah daerah yang berada dekat dengan thrust belt. Ya, berada dengan thrust belt. Kita sebut sebagai foreland ketika posisinya berada pada posisi terjadinya orogenic divergence. Apa yang kita maksud orogenic divergence? Misalnya gini. Misalnya ada proses orogenic, proses kolisi ya di daerah sini. Nah, terus kolisinya itu mengarahnya begini. Nah, ketika kolisi mengarah begini, oke, berarti sisi kiri itu adalah arah pergerakan si kolisi. Sisi kanan itu bukan arah pergerakan. Nah, karena di sini adalah si thrust belt-nya di sini, maka yang berada di sisi kiri dari si thrust belt itu yang kita sebut dengan nama foreland. Oke, karena kan divergence-nya ke arah kiri, berarti yang sisi kirinya adalah foreland. Sementara yang di sisi kanan, itulah yang kita sebut dengan nama hinterland. Ya, di antara thrust belt. Ini karena yang di Himalayan orogeny ada plateau, ya berarti ini masuk juga di dalam di sini. Oke, jadi di antara thrust belt dan plateau, di sisi divergence itu kita ketemu foreland, di sisi bukan divergence kita ketemunya hinterland. Kalau untuk di Himalayan orogeny. Kalau untuk Alpine orogeny berarti cuma ada thrust belt-nya doang. Jadi thrust belt ini adalah kunci penting ya dalam proses kolisi. Disinilah dimana puncak terdapatnya paling banyak deformasi yang terbentuk. Nah, yang menarik lagi adalah di sini ternyata tidak sepenuhnya terjadi proses kontraksional rezim di daerah kolisi. Walaupun kita bisa lihat ya banyak sesar-sesar naik di sini. Ternyata ada juga, ini sesar naik juga ya. Ternyata ada juga yang namanya orogenic collapse. Orogenic collapse itu adalah misalnya gini, kita ketika ada proses orogen, ada daerah-daerah terbentuk sesar normal akibat adanya proses-proses gravitasi. Contohnya di sini. Ini tuh sebenarnya dia bergerak ke atas begini. Ini gara-gara ada gravity yang turun ke sini. Demikian juga yang ini dia kan bergerak ke atas di sini. Ini bergerak ke atas dia begini, ini akibat adanya gravity di sini yang turun ke bawah, menyebabkan ya ada proses gravity yang begini, menyebabkan di sisi sebelah-sebelahnya naik. Seperti itu. Nah, kemudian di beberapa tempat kolisi kita menemukan juga yang namanya zona sutur. Zona sutur itu adalah zona di mana terdapat deformasi ductile ya, sangat ductile, terutama di zona kolisi kita bisa temukan. Ini. Kadang kita sulit menemukannya di daerah batuan-batuan yang udah tua, ya, karena zona ductile ini, zona sutur ini memang dia membutuhkan deformasi yang sangat-sangat intens, terutama deformasi ductile. Oke, jadi kira-kira itulah keberadaan berbagai komponen di zona kolisi. Nah, yang menarik adalah keberadaan fault thrust belt yang mau kita coba fokuskan. Keberadaan fault thrust belt ini sangat sering ditemukan di zona-zona konvergen. Nah, kita bisa lihat ya bagaimana, seperti yang kita tahu tadi, proses konvergen, proses kontraksional tektonik, itu adalah tectonic shortening. Sehingga ketika kita punya tectonic shortening, akan terbentuk struktur-struktur geologi yang bisa mengakomodasi proses shortening. Apa itu? Yaitu adalah keberadaan lipatan dan juga keberadaan sesar. Nah, maka di situ di proses kontraksional regime, keberadaan sesar naik dan lipat ini akan sangat dominan. Di sini digambarkan ya di proses subduksi, kita punya juga nih ada shortening, misalnya di prisma akresi, atau juga di fault thrust belt yang berada di belakang gunung api. Ya, jadi ini sisi depan gunung api, ini sisi belakangnya. Itu, kemudian ini ada ya fault thrust belt. Di zona kolisi juga kita menemukan adanya zona fault thrust belt tersebut. Nah, kira-kira ini gambar visualisasinya secara 3 dimensi ya, bagaimana lipatan dan pensesaran itu bisa saling tumpuk-menumpuk. Ini contoh daerahnya di daerah Amerika.
Nah, proses tektonik yang tadi ternyata dia tidak melulu rezimnya sama terus. Bisa jadi dia awalnya tadinya ada extensional regime, kemudian dia berubah menjadi kontraksional regime. Jadi yang tadinya kebentuk sesar-sesar normal, ya terus adanya depresi sehingga bisa material sedimen terendapkan. Bisa jadi sesudah itu terjadi kontraksional regime, sehingga batuan sedimen yang sudah membatu di daerah tersebut akhirnya terlipatkan. Terus sesar-sesar normal yang tadi ada di daerah tersebut berubah menjadi sesar-sesar naik. Ini yang kita sebut dengan nama inversion tectonics. Oke. Kemudian ada lagi yang namanya orogenic wedge. Orogenic wedge itu sebenarnya bagian dari contractional tectonics juga, tapi memiliki ciri yang cukup menarik. Jadi ketika kita punya proses kontraksi di sini, justru dia mendorong terjadinya berbagai sesar-sesar normal. Ya, terjadi proses ekstensional di daerah sini. Tapi ini di sisi yang dekat dengan proses deformasinya ya. Tapi di sisi yang semakin jauh, justru yang kebentuk adalah sesar-sesar. Nah, ini yang kita sebut dengan nama tectonic wedge. Nah, kalau di Indonesia, mungkin yang sering terjadi ini juga adalah di daerah delta tektonik. Jadi kalau di daerah yang dekat dari sumber stresnya, itu membentuk sesar-sesar normal, tapi semakin jauh dari stresnya, itu justru membentuk sesar-sesar naik. Oke, jadi di Indonesia di manakah kita bisa temukan zona-zona konvergen ini? Di banyak tempat ya kita bisa temukan. Yang paling dominan tentunya adalah di daerah subduksi, di daerah Jawa, Sumatera, dan Kepulauan Sunda Kecil. Lalu juga di daerah Papua kita punya, Sulawesi juga ada, Halmahera juga, di Borneo juga ada ya, ada zona kolisi di daerah sini. Nah, kalau kalian nanti akan dipelajari di kuliah Geologi Indonesia bahwa memang Indonesia sendiri itu merupakan gabungan dari berbagai blok-blok tektonik. Jadi di sini ada banyak zona-zona sutur, ada banyak zona-zona kolisi lainnya yang bisa ditemukan. Oke, kenapa hal-hal ini penting untuk dipelajari? Ya, kenapa kita penting untuk mempelajari zona-zona tersebut? Karena begini, kita bisa lihat ya, di zona subduksi, itu ternyata adalah zona penting untuk pembentukan berbagai mineral. Ya, berbagai mineral, dan juga pembentukan berbagai migas, dan juga geothermal. Oke, zona subduksi. Dimana kalau di zona subduksi tentu kita akan mengharapkan banyaknya tektonik rezim yang kontraksional. Ya, jadi misalnya kalau tadi kita udah tahu tektonik rezim ada macam-macam, kita tahu tuh jadinya kira-kira di kontraksional rezim sesar-sesar apa yang saya bisa temukan. Ya, tentunya karena kita udah tahu nih ini adalah kontraksional rezim, kita tahu bahwa kita bisa ketemu banyak lipatan dan juga banyak sesar naik. Jadi ketika kita dikasih data misalnya seperti ini, data seismik, kita bisa memprediksi, oh kira-kira nih banyaknya sesar-sesar naik nih yang bisa temukan. Ada yang bisa berupa thrusting, ada yang bisa berupa inverse fault, atau ada juga yang berupa detachment atau decollement. Seperti ini. Atau misalnya kalau kita punya data, nah misalnya kita punya data pengeboran seperti ini, karena kita tahu ini adalah kontraksional regime, kita bisa menduga bahwa pada kontraksional regime ini bisa jadi kebentuk adanya truss system, adanya roof, adanya floor, adanya horse. Sehingga kita punya data pengeboran, kita bisa interpretasi bahwa di daerah sini sebenarnya adanya suatu truss system berupa imbricate faulting. Ada banyak horse-nya, tapi ada sesar besarnya di bagian bawah. Atau ketika kita tahu ada kontraksional regime, misalnya kita tahu ada cekungan sedimen di daerah suatu daerah, tapi karena ada kontraksional regime, kita tahu bahwa berarti cekungan-cekungan sedimen yang sini sudah mengalami deformasi lebih lanjut. Yang tadinya dia ada sedimen, kemudian dia udah terlipatkan. Bisa ketemu sesar naik maupun perlipatan. Kemudian juga di daerah subduksi, di sini di daerah kontraksional regime juga banyak terbentuk berbagai tipe endapan mineral. Yang ini. Baik itu di daerah subduksi maupun di daerah kolisi. Nah, jadi informasi mengenai kontraksional regime juga bisa menjadi panduan kita dalam melakukan eksplorasi mineral.
Ya, contohnya di sini di bagian Indonesia, ini daerah konvergen ini banyak endapan mineral terbentuk. Ya, baik yang konvergen yang masih aktif maupun yang dulu ya, yang sudah tidak aktif lagi, misalnya yang di Kalimantan. Ternyata di daerah-daerah konvergen ini banyak kebentuk endapan-endapan mineral. Oke, jadi kira-kira itu mengenai contractional regime. Di minggu depan kita akan bahas mengenai extensional regime. Untuk perkuliahan minggu depan, kalian bisa coba baca Vossen bab ke-17.